Salam seduh kopi Indonesia. Nah, teman-teman pasti udah terbiasa dengan yang namanya manual brew V60. Ya, ini alat seduh manual brew. Jadi alat seduh manual ini biasa ada di kedai kopi yang agak ini ya, disebutnya artisan ya. Jadi mereka menyediakan manual brew dengan metode V60, Wave, Aeropress, Chemex, Siphon, dan lain sebagainya. Namun umumnya setiap kedai pasti punya yang namanya dripper V60. Nah, dengan dripper V60 ini ada metode-metode seduh yang biasa digunakan. Antara lain kayak Tetsu Katsuya, James Hoffman, Scott Rao, dan lainnya. Tentunya dari Indonesia juga banyak yang menciptakan atau membuat metode seduhnya masing-masing. Tapi yang saya garis bawahi adalah di setiap metode itu pastinya ada interval. Jadi ada puring 1, puring kedua, puring ketiga, puring keempat, puring kelima. Kalau mau 6 ya nggak apa-apa puring ke-6. Nah, kalau yang paling umum tuh digunakan itu biasanya Tetsu yang dari Jepang dengan metodenya 40-60 atau 4-6 method. Nah, di metode 4-6 itu tuangan pertama Tetsu mengatakan itu untuk mengontrol atau menentukan acidity-nya. Tuangan kedua itu menentukan manisnya. Tuangan 3, 4, dan 5 untuk menentukan bodinya atau ketebalannya ya. Nah, yang saya penasaran itu bagaimana tuangan pertama jika dipisahkan dengan tuangan kedua dan tuangan ketiga dan tuangan keempat. Maksudnya gini, jadi saya tuangan pertama saya seduh di satu gelas, lalu tuangan kedua saya ganti gelas. Ini tuangan pertamanya, ini tuangan kedua, lalu saya ganti lagi di gelas berikutnya ke tuangan ketiganya. Nah, jadi saya pengen mencoba rasa dari tiap tuangannya. Jadi tuangan pertama tuh rasanya lebih kemana sih? Seperti apa sih rasanya? Nah, saya pengen coba melakukan hal itu dan ya bagus jika didokumentasikan sehingga saya bisa melihatnya lagi nanti ke depannya rasanya seperti apa sih tuangan pertama, kedua, tiga, dan 4, 5. Tapi kayaknya kali ini saya hanya di 3 tuangan aja. Jadi agak dimodif sedikit tuangan metodenya Tetsu Katsuya. Tetsu Katsuya itu 5 tuangan, saya modif di 3 tuangan. Walaupun Tetsu juga sempat bilang bahwa 3 tuangan juga nggak ada masalah. Bahkan mau 2 kali tuangan juga nggak apa-apa, 4 dan 6. Oke, langsung apa aja yang perlu dipersiapkan? Ya, pertama alat seduhnya, dripper V60, tapi saya nggak menggunakan yang ini, saya menggunakan yang ini, sama dia V60 juga. Lalu ada timbangan, server, saya tidak memakai server karena saya ingin membagi seduhannya. Kemudian tentunya paper filternya, jangan lupa. Setelah paper filter itu, jangan lupa untuk dibasahi paper filternya. Oke, untuk ngebasahin kita perlu kettle. Kettlenya belum diisi air, saya ambil air panasnya dulu. Tunggu sebentar. Oke, saya cek dulu suhunya berapa airnya. Kalau kurang panas ya nanti dimasak lagi biar panas. Nah, kita flush dulu atau papernya disiram air panas. Oke, suhunya 91. Alright. Oke, kopinya lupa sampai ambil kopinya ditimbang. Saya pakai 20 gram biar lebih berasa, lebih banyak untuk membedakannya. Gilingannya saya pakai medium. Oke.
Ini tuangan pertama ya, biasanya blooming. Nah, jangan lupa untuk mendistribusi atau meratakan kopinya. Dan wah, ini harus bener sih nuangnya. Dan harus mempersiapkan gelasnya juga. Tuangan pertama saya pakai, karena ini 20 gram, saya pakai 1:15, suhunya sekarang 88. Saya pakai 1:15, 20 gram, berarti saya pakai sekitar 300 mili, 300 gram air. Saya bagi 3 kali tuangan. Yang pertama itu tuangan 1 dan 2 itu harus totalnya 40% dari 300, artinya 120. Berarti tuangan pertama saya pakai 50. Oke, and go. Saya tunggu selama 30 detik. Atau langsung bagi 5 gelas aja kali ya, 4 deh. 26, 27, 28, 29, 30. Oke, ini di tuangan keduanya, second pour. Saya sampai dengan 120. Satu lagi gelas berarti. Oke, udah 1 menit. Oh. Ada yang salah sepertinya. Percobaan kedua. Pertama tadi gagal karena lupa detail. Harusnya tiap tuangan jumlahnya berapa, kemudian detail lagi. Jadi nggak keganggu dengan di jumlah berat sebelumnya yang ketika gelasnya diangkat itu langsung berubah. Oke, it's okay. Jadi pengalaman. Kita giling lagi. Buat buang. Oke. Iya. Akhirnya lupa. Basahkan paper filter seperti biasa. Ini papernya agak susah rata ya. Oke. Terus tuangkan kopinya sebentar, suhunya 92. Kopi 20 gram bagi 5 tuangan. Tuangan pertama saya bakal nuang itu sekitar 50 gram. Tuangan kedua itu 70 gram. Tuangan 3, 4, dan 5 dibagi 60, 60, 60. Oke. Suhu ini 90 derajat. Tapi masih agak panas ya. Lebih panas lagi. Oke, 90 derajat. Nggak apa-apa lah ya, ini medium.
60 derajat, dan tuangan pertama blooming dimulai 50 gram. Ya harus sigap ini, karena habis ini langsung dipisahkan, kemudian dipenceter, kemudian langsung tuang. 30 detik untuk bloomingnya bagus. Oke, pisahkan, air lagi, tuang 70 gram. Flow rate-nya medium. Tuangan kedua 70 gram, tuangan ketiga 60 gram. Tuangan pertama, ini yang tadi gagal. Oke, ini tuangan ketiganya sekarang, ditarik lagi dulu 60 gram. Satu, dua, 28, 29, 30, petir, tuangan keempat 60 gram lagi. Kelihatan ya ininya, warnanya gelap keterangnya. Tuangan terakhir 9, 60, air 60 gram lagi air. Udah mulai lambat, kayak sepertinya ada clogging, tadi kurang agitasi. Enam, 7, 8, 29, 30. 2 menit 30 detik. Nah, saya cut off ya di 2 menit 30, tapi kelihatan nih satu tuangan pertama. Sayang gelas satunya ini nggak sama ya, kalau nggak bisa ketahuan berapa banyaknya ketinggian, dari ketinggiannya. Tuangan 1, 2, 3, 4, 5. Dari warna terlihatkah di kamera bahwa di sini paling pekat? Makin ke kiri makin terang, makin ke kiri kamera ya 1, 2, 3, 4, 5, jadi 5 paling terang, nomor 1 paling gelap. Nah sekarang gimana rasanya dari tuangan 1, 2, 3, 4, 5 jika tidak di mix? Ini aroma kuat banget. Makin lama kayak makin watery, kayak menghilang. Kita coba icip gelas pertama, dari puring pertama di blooming. Kayak ada gula merah. Wah, ini asem banget. Kayaknya harus ada air putih buat nge-flush mulut di setiap tuangannya. Air putih tadi mana ya? Di flush dulu. Gelas kedua. Dibanding dengan gelas pertama, gelas kedua tuh acidnya sangat berkurang. Dan memang jauh lebih ini kayak brown sugar, lebih ke arah manisnya. Saya coba yang gelas pertama lagi deh. Gelas pertama, tuangan pertama, ini seperti ada salty, agak asin, acidnya sangat tinggi. Gelas kedua lebih ke arah manis dan acid yang sangat berkurang.
Gelas ketiga. Ini udah kayak tawar ya, sour asam. Lebih tawar dibanding 2 dan 1. Gelas kelima sangat watery. Kayak minum air yang dicampur dengan sedikit kopi. Yang 4 juga demikian. Yang ketiga ada lebih tipis kopinya, cuma di 3, 4, dan 5 ini sudah tidak lagi terasa banget kopinya karena sudah agak watery. Walaupun 3 ini masih agak balance sedikit, ada manis dan asamnya, tapi sudah sangat berkurang jika dibanding dengan gelas kedua dan gelas pertama. Nah, dari yang saya coba ini akhirnya saya benar-benar tahu ya gimana perbedaan rasanya di kelima gelas dan 5 kali tuangan yang berbeda gitu, dengan 5 interval atau 5 puring. 5 puring ini mempunyai rasa tuangan pertama, kedua, 3, 4, dan 5 yang berbeda. Makanya mungkin pas lagi setelah dilakukan penyeduhan di setelah tuangan, biasanya mereka mengaduk ini cukup lama untuk menurunkan suhu agar siap diminum, dan yang tujuan utamanya mungkin adalah untuk mix atau ngeblend dari tuangan 1, 2, 3, 4, 5 agar merata di kopinya. Nah, ini yang gagal tadi ya, yang uji coba pertama. Nah, selanjutnya apa yang akan saya lakukan? Nah, mungkin saya bakal mencobanya itu dengan mencampurkan blend mix masing-masing seduhan ini ke dalam satu gelas. Full atau 1 sendok ya. 1 sendok kali ya, enak. Nyari sendok cutting yang biasa mana ya? Oh, di sana. Sudah, pakai ini aja. Oke, kita coba setiap puringan 1 sendok dengan takaran yang sama. Lalu yang kedua. Yang ketiga. Gelas dari tuangan yang keempat. 1, 2, 3, 4. Yang kelima. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, agak kesampingnya dikit. Nah, ini gimana rasanya jika sudah dicampur ya? Sebenarnya kalau dicampur ini kan seharusnya sama dengan hasil seduhannya CV60 secara keseluruhan. Tapi perbedaannya adalah di sini diambilnya cuma 1 sendok, 1 cup aja. 1 cup, 1 spoon. Dan dibuat merata. Saya aduk agak lama ya biar yakin bahwa ini sudah tercampur sepenuhnya. Kira-kira rasanya seperti apa ya? Karena kebetulan dari kemarin saya sudah biasa meminum kopi yang saya seduh sekarang ini, jadi saya agak hafal dengan rasanya. Apakah setelah di blend seperti ini yang tuangan 5 ini akan menghasilkan rasa yang sama seperti biasa saya minum? Kalau dari warna nih agak
pucat kalau dari samping, kalau dari atas masih cakep warnanya. Oke, sekarang cobanya itu dengan yang lebih besar, ada nggak ya gelasnya? Kayaknya cukup segini. Ini aja deh. Ini, tapi digabunginnya semua. Ya. Oh, tidak muat. Coba server. Oke. Ini gelas 1, 2, 3 ya. Gelas keempat itu. Nah, 5. Nah, untuk 5 gelas tadi dan di ini, inilah hasil yang seharusnya hasil akhir yang penyeduhan kalau normal ya, walaupun sudah dikurangi beberapa icip-icip, tapi setidaknya ini merepresentasikan lah. Nah, ini mix atau saya campur dengan setiap puring, setiap gelas yang 1, 2, 3, 4, 5 itu saya ambil 1 sendok, dan yang ini yang fullnya. Nah, saya pengen coba cicip yang ini. Oke. Jadi yang 1 sendok itu, ini lebih powerful di acidnya, lebih bright ya, lebih berasa semua cita rasanya. Ini tapi menonjol di acidnya. Mungkin menonjol kenapa? Karena tadi di gelas 1 itu volumenya itu lebih dikit daripada gelas 2, lebih dikit daripada gelas 3, lebih dikit. Jadi perbandingan ketika dituangkan ke gelas dicampur ke gelas yang ini dengan 1 sendok, jadi cita rasa dari gelas pertama atau tuangan pertama itu lebih dominan. Nah, tuangan yang sudah dimix semuanya di server yang ini lebih balance. Karena tuangan 3, 4, 5 itu bisa membuat tuangan yang pertama, gelas pertama itu bercampur dengan lebih baik. Dan kesimpulannya apa? Nggak ada kesimpulannya. Saya hanya ingin merasakan bahwa ternyata setiap puring, setiap tuang seduh itu memiliki rasa yang berbeda-beda. Puring 1 atau blooming biasa disebutnya, berbeda dengan puring kedua, berbeda rasa dengan hasil puring ketiga, keempat, dan kelima. Kalau teman-teman mau tahu kesimpulannya, ya coba sendiri, gimana rasanya, rasakan sendiri. Yang jelas hari ini dan seduhan ini sudah mengurangi rasa penasaran saya tentang perbedaan rasa dari tiap puring atau tuangan. So, thank you udah nonton sampai sekarang. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, and share ke teman-teman yang lain. And see you in the next video.